Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di video aku ya. Nah, hari ini kita bakal mengunjungi tempat bersejarah teman-teman, yaitu makam Humayun Tom, di mana makam ini tuh makam seorang raja. Nah teman-teman, sekarang aku lagi nungguin bisnya ya. Kita nunggu bisnya di sini teman-teman, soalnya kalau mau ke halte bis itu ada di sana agak jauh. Jadi kalau di sini kayaknya bakal mudah untuk dapat bis. Soalnya di sini banyak banget mobil-mobil yang berhenti. Kayak tepet mangkalnya kendaraan umum lah, bis, bajai gitu. Terus kayak ada oto riksa juga ada di sini. Jadi kita bakal nunggu bisnya di sini dan kita bakal pergi ke Humaitom. Jadi Humaitom itu adalah tempat yang bersejarah ya teman-teman ya. Di situ adalah makam yang mana makam itu sudah masuk dalam catatan UNESCO sebagai tempat bersejarah teman-teman. Nah, sekarang aku udah ada di bisnya. Bis ini tuh penuh banget. Soalnya dia padat penduduk teman-teman. Nah, tapi ada satu kelebihan ya, yaitu untuk perempuan atau untuk anak-anak itu gratis teman-teman ya. Tapi untuk laki-laki bayar. Cuman bisnya itu penuh. Kalian bisa lihat, bis ini tuh penuh banget. Aku bakal tunjukin. Ya teman-teman, semua pada berdiri. Ada juga yang duduk sih, tapi rata-rata berdiri teman-teman, karena udah penuh. Ini aku dapat tiket pink. Ini khusus untuk perempuan dan ini gratis. Kalau perempuan dapatnya yang pink ini gratis. Kalian bisa lihat ya teman-teman. Ini tuh bukannya makin sepi tapi makin ramai. Akhirnya aku dapat tempat duduk. Nah, teman aku udah turun dari bis sekarang ya. Sekarang kita bakal jalan sekitar 30 menit untuk sampai ke tempatnya, ke Humayun. Teman tadi tuh ada yang jual es krim. Jadi aku beli es krim dulu sebelum aku jalan. Soalnya kayaknya enak gitu makan es krim. Kita jalan santai aja ya. Dia tuh klaksonnya keras banget tuh. Pokoknya kalau nggak ada klakson tuh kayak nggak aman gitu bawa mobil. Jual es krimnya nih. Banyak banget kita bisa lihat jual es krim, jual jajan-jajan di jalan, banyak banget. A few moments later. Nah, kita udah sampai di pintu gerbangnya ya. Itu ada anjing tidur tuh. Kalau siang dia tidurnya nyenyak banget, tapi kalau malam dia berisik tuh si anjing. Nah, ini banyak banget orang-orang mau masuk ke dalam teman-teman ya, ngantri tiket di situ. Jadi masuk ke tempat ini tuh bayar teman-teman. Biar apa? Biar tempat wisata terus berkembang dan bisa ngasih income buat orang-orang sekitarnya. Ini nih di kawasan Nizamuddin. Kalau teman-teman berkunjung ke India, kalian bisa mampir ke sini. Nah, teman-teman, sekarang kita udah ada di dalam bangunannya ya. Ini banyak banget yang datang ke sini. Turis-turis asing gitu dari luar India maupun dari luar negeri. Ya, macam-macam. Kalian bisa lihat bangunannya, aku bakal tunjukin ke kalian. Nah, ini tuh bangunan bersejarah ya, teman-teman ya. Tepatnya itu banyak pohon-pohonnya, rumput-rumput hijau. Kalian wajib datang ke sini kalau kalian datang ke India. Soalnya ini tempat bersejarah, teman-teman. Ini makamnya Humayun. Kita bakal masuk ke dalam.
Kita bakal jalan terus lurus ke depan sana ya teman-teman. Sini tuh banyak pohon-pohon dan juga banyak burung-burungnya. Suaranya itu suara burungnya itu macam-macam. Kayak ada burung gagak, burung elang gitu. Nah, di belakang aku tuh banyak kali orang. Kita jalan ke sana sekitar 10 menit. 10 menit lagi nyampe lah teman-teman. Nah, ini dia bangunannya teman-teman. Bentuknya tuh kayak gerbang ya teman-teman ya. Terus di atasnya itu tuh kalian bisa lihat itu tuh kayak bentuk bintang ya nggak sih? Bintang gitu. Sini ada bunga teman-teman. Bunga ini bunga asli ya, bukan bunga yang plastik gitu. Jadi disusun bentuk melingkar buat foto-fotonya orang-orang India nih. Oke, kita naik ke atas dan kita masuk ke dalam. Ini besar banget nih teman-teman. Kalian bisa lihat tuh. Ini ada miniatur. Ya ini banyak banget bangunan-bangunan bersejarah peninggalan raja-raja zaman dulu teman-teman ya. Nah, salah satunya ini. Dan rata-rata bangunan bersejarah yang ditinggalkan itu bentuknya itu seperti masjid teman-teman. Kalian juga pasti sudah tahu kan tentang Taj Mahal. Nah, Taj Mahal itu juga bentuknya seperti masjid. Nah, kenapa bisa bentuknya seperti kubah masjid? Karena itu adalah bekas peninggalannya orang-orang muslim zaman dulu teman-teman, atau raja-raja muslim zaman dulu. Ini tuh tempatnya luas banget nih teman-teman. Kalian bisa tebak nggak berapa hektar ini? Ini luas banget. Kita bakal ke sana ya teman-teman ya. Nah, ini tuh kayak ada kolamnya di depannya. Ini ada air mancurnya sih sebenarnya, cuman lagi nggak hidup kayaknya air mancurnya. Kita bakal jalan ke sana. Di depan aku sempet terkena sedikit problem teman-teman, yaitu aku harus bayar tiket untuk online dan koneksi HP ku tuh lagi nggak bagus, jadi agak sedikit lama sih bayarnya di depan. Tapi ya akhirnya bisa masuk juga walaupun dengan sedikit problem. Dan harga tiket yang harus kalian bayar jika kalian ingin masuk ke sini itu 500 rupiah teman-teman ya, atau sekitar 100.000 rupiah kalau dirupiahin. Nah, kita naik tangga ya. Ini kayak tangganya tinggi banget nih, kayak tangganya Candi Borobudur nggak sih? Kalau kalian pernah ke Candi Borobudur, gimana? Kalau naik ke atas. Sekarang udah ada di atas nih. Tempat ini tuh besar banget. Kalian bisa lihat dari atas ini, kita bisa ngelihat seluruh pemandangannya. Pemandangannya tuh bagus. Nah, ini gedungnya nih.
Gede banget kan? Tuh. Banyak banget yang datang dari sini teman-teman ya. Dari macam-macam daerah di India, ada yang dari luar negeri. Ini madam-madam lagi ngambil foto nih. Ini tuh kayak ini kalau diperhatiin ini buat nampung air hujan ya. Kalau hujan gitu ya. Jadi airnya ngalir ke sini gitu. Dan ini pagernya nih. Kalian bisa lihat nih. Bagus banget kan? Tuh. Ini bangunan raja-raja zaman dulu nih, teman-teman. Batu ini nih diukir teman-teman ya. Dia batu marmer asli diukir gitu sampai serapih ini teman-teman. Ini bukan batu keramik yang ditempel gitu, bukan. Ini diukir batu-batunya ini. Ini marmer putih dan ini nih marmer merah. Ukir gitu. Teman-teman, ini adalah salah satu makam dari keluarga kerajaan, teman-teman. Lihat ini, kalian bisa lihat ini makamnya itu udah lama sekali dan berderet-deret. Dan di sebelah sini ada salah satu makam marmer berwarna putih dengan ukiran tulisan Arab, teman-teman. Nah, aku nggak bisa baca tulisan Arab ini, tapi aku yakin ini adalah salah satu orang penting di kerajaan Humayun zaman dulu, teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu tentang kisah Raja Humayun, bangunan ini itu sudah diresmikan oleh UNESCO sebagai situs warisan terkenal dan juga sebagai monumen bersejarah. Kisah ini disebut sebagai kisah cinta sang istri Mughal atau bangunan monumen cinta istri Mughal kepada Raja Humayun, sang penguasa Islam terbesar pada abad pertengahan yang wafat pada tahun 1556. Kemudian sang istri, Haji Begum atau disebut dengan Bega Begum, mendirikan pusara untuk suaminya. Pada awalnya, makam tersebut berada di dalam komplek Purana Kila, tempat Sir Mandit yang merupakan perpustakaan sang raja. Tapi setelah 9 tahun kematian pada tahun 1565, pusaranya dipindahkan pada komplek baru dekat Purana Kila, yaitu tempat di mana Humayun berada sekarang. Monumen yang bergaya arsitektur India Persia ini keseluruhannya terbuat dari bata merah, bata putih, dan marmer, teman-teman. Dengan dihiasi taman-taman dan air mancur yang sangat indah, dengan dikelilingi tembok-tembok kokoh dan tinggi. Nah, jadi di dalam makam Raja Humayun ini tidak hanya makam raja tersebut, teman-teman, namun ternyata terdapat beberapa makam lain yang unik, yaitu makam Naikan Gumdad yang merupakan makam tukang cukur raja. Konon makam tukang cukur ini dibangun dekat sang raja karena keakraban sang raja dengan tukang cukur tersebut semasa hidupnya, yang setiap kali bercukur pasti sang raja hanya memakai jasa tukang cukur tersebut. Selain tukang cukur raja, ada juga beberapa pedagang Arab, teman-teman, yang juga disebut Arab Kisarai, yaitu makamnya berbentuk segi 8, dan juga makam beberapa keluarga kerajaan. Kalian bisa lihat ada kubah putih di atas, itu ujungnya itu berwarna emas, teman-teman ya. Sepertinya itu memang ditaruh emas di atas itu kubahnya, tonggaknya itu loh, apa sih, nah itu teman-teman ya, berwarna emas. Teman-teman, kalian bisa lihat di sebelah sana,
itu ada bangunan kecil teman-teman. Di sana itu ada makam juga. Aku nggak tahu itu makam siapa. Yang pasti jarang sekali ada pengunjung yang datang ke sana teman-teman. Kita akan ke sana. Dan di sebelah sini juga ada yang putih-putih sana itu. Itu juga bangunan kecil teman-teman. Bentuknya seperti tembok putih ya. Kita akan lihat juga ke sana kalau sempat. Dan masih banyak sekali bangunan-bangunan kecil di sekitar-sekitar sini. Kalian bisa lihat pemandangan di sini tuh sangat indah. Pohon-pohonnya rindang, besar. Dan sekarang kita bakal masuk ke bangunan ini teman-teman ya. Kita bakal masuk ke dalam. Teman-teman, sekarang aku udah ada di dalam. Kalian bisa lihat pintu ini. Keadaannya itu terkunci teman-teman ya. Dan kita tidak diizinkan masuk. Kunci ini dikunci oleh petugasnya. Nah, kita akan masuk lagi ke lebih dalam. Di dalam itu, di ruangan utama, ada makam Raja Humaytong. Nah, ini di atasnya ini bentuknya seperti ini teman-teman. Seperti bunga ya atapnya. Itu juga diukir atapnya teman-teman ya. Bukan plafon ditempel gitu, bukan. Lantainya pun juga dibentuk dengan ukiran. Nah, celah-celah pintu ini pun juga diukir teman-teman. Kalian bisa lihat ini. Nah, ini tuh diukir. Nah, sehingga membentuk bolongan. Kalian bisa lihat ini dengan yang di sampingnya ini menyatu, bukan tempelan ya teman-teman. Kita bisa intip orang dari dalam sini. Sekarang kita udah ada di dalam ya teman-teman. Nah, ini dia makam Raja Humayun teman-teman. Masya Allah, makam ini tuh besar sekali. Mewah teman-teman. Bisa dilihat lantainya maupun makamnya itu terlihat masih sangat-sangat bagus. Ya, ini makamnya terbuat dari batu marmer berwarna putih. Nah, kalian bisa lihat sekelilingnya pun ada ruangan-ruangan yang di dalamnya itu berisi makam-makam dari keluarga kerajaan juga, teman-teman. Di atasnya pun itu terdapat celah-celah atau ukiran-ukiran dari batu-batu marmer yang lain. Ini benar-benar luar biasa, teman-teman, bangunan ini. Dan pengunjungnya selalu ramai. Kita bakal kunjungi makam keluarga kerajaan yang lain ya teman-teman. Di samping ini. Kita bakal masuk lewat pintu ini dan kita bakal lihat makam siapa yang ada di dalam pintu ini. Nah, sekarang kita masuk ke ruangan berikutnya ya teman-teman. Pintunya ini nih masih bentuk pintu zaman dulu ya teman. Kalian bisa lihat. Nah, teman-teman, ada 3 makam di dalam ruangan ini dan aku nggak tahu siapa nama-nama di makam ini atau nama orang yang ada di dalam makam ini. Sepertinya ini adalah salah satu anggota keluarga kerajaan teman-teman dan mereka ditempatkan di dalam satu ruangan ini. Dan kalian bisa lihat arsitektur dari bangunan ini sangat bagus sekali teman-teman, sangat luar biasa bentuknya dan ukiran-ukiran. Nah, sekarang kita bakal pindah ke ruangan yang di sampingnya ya teman-teman, karena di samping itu masih ada makam lagi. Kita bakal masuk ke ruangan utama dulu sebelum pindah ke ruangan yang di samping. Ini adalah makam Raja Humayun dan kita bakal masuk ke pintu yang sampingnya ini. Di sini banyak sekali turis yang berkunjung. Nah, kita bakal masuk ke sini. Di sini tuh ada ruangan yang berisikan makam lagi ya, yaitu 2 makam ya. Aku nggak tahu siapa yang ada di dalam makam ini. Yang pasti mereka ini adalah anggota kerajaan juga.
dan tidak ada tulisan apapun mengenai nama-nama mereka. Hanya ada ukiran-ukiran Arab seperti ini, teman-teman. Dan aku tidak bisa baca tulisan ini. Apakah ini tulisan Arab atau tulisan Urdu? Aku tidak tahu. Yang pasti, jika tulisan Arab atau tulisan Urdu itu memiliki arti yang berbeda, dua bahasa yang berbeda, teman-teman ya. Sekarang waktunya untuk keluar ya, teman-teman. Kita bakal nge-ekspor lagi tempat ini yang lebih luas lagi. Pintunya ada di sana nih. Nah, teman-teman, sekarang kita udah ada di bawah ya. Sebelumnya kita di atas, sekarang kita ada di bawah nih. Nah, kita udah sampai di tempat yang kecil tadi. Nah, bentuk kubahnya ini gede banget nih, teman-teman. Kalian harus lihat. Nah, tuh. Gede banget kan kubahnya. Kita bakal naik ke atas ya. Aku bakal cari tangga untuk naik ke atas. Dimanakah tangganya? Wah, itu bangunan Humaitem ya. Kalau kelihatan dari sini tuh bagus. Aku tunjukin nih. Wah, itu bagus kan? Oh, keren nih, teman-teman. Nah, ini dia tangganya, teman-teman. Kita bakal naik tangga ini. Tangga ini lumayan tinggi ya, teman-teman ya. Kalian bisa lihat tangganya. Ini anak tangganya tinggi banget nih. Ya kan? Di atas, ternyata di atas ini ada makam lagi nih. Kita bakal masuk ya. Kalau yang ini agak horor nih, teman-teman. Hidungnya juga gelap. Kalian bisa lihat. Ini ada ukiran. Ukiran apa ini, teman-teman? Ini kayak ukirannya Arab gitu ya. Aku nggak bisa baca. Sekali lagi aku nggak bisa baca, teman-teman. Ini simbol apa nih? Aku nggak ngerti ini simbol apa. Kita bisa lihat orang-orang di celah ini. Ini ada dua makam di sini. Makam ini nggak kurus ya, teman-teman. Banyak kotoran burungnya di atasnya. Ayo kita pindah ke sebelah sana.
Kita bakal masuk ke sebelahnya, gedung sebelahnya ya teman-teman. Ini kan ada gerbang. Nah, di dalam gerbang itu ada lagi bangunan satu lagi. Dan kita bakal masuk ke dalam. Oke. Nah, ini dia bangunannya. Kalian bisa lihat di sini banyak banget orang asing. Nah, ini adalah miniatur Humayun Tomb. Teman-teman, ini adalah proses pembuatan lubang jali atau lubang angin jali. Jadi itu digambar terlebih dahulu batu marmernya, kemudian dipahat dan akhirnya bisa membentuk lubang jali seperti ini, teman-teman ya. Ini tuh diukir, teman-teman, bukan ditempel. Di sini ada papan yang mengisahkan tentang Emperor Humayun atau sejarah Raja Humayun, teman-teman. Di sini juga ditunjukkan lukisan Raja Humayun dan bentuk kerajaan tersebut, teman-teman. Dituliskan juga menggunakan bahasa Hindi dan juga menggunakan bahasa Inggris, teman-teman. Oke, teman-teman, itu aja cerita aku tentang tempat bersejarah Humayun Tomb. Dan aku udah tunjukin ke kalian bagaimana tempat ini. Aku harap kalian suatu saat bisa datang ke India dan berkunjung ke tempat ini ya teman-teman. Ini aja video dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.